saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali akan dibawakan oleh Pembina Gereja Kristen Getsemani, Sinode Gereja Kristen Getsemani, Pastor Dr. Timothy Roy Katipo. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita. Para kekasih, kita akan datang di dalam firman, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, pada petang hari ini kembali kami boleh datang sowan di hadirat Tuhan. Setelah lama kami berpisah, dan hamba mohon supaya Engkau mengikat kami satu demi satu dengan kuasa kasih-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami terikat dengan sorga, dan kami yakin dan kami percaya hidup kami adalah hidup yang penuh dengan mujizat, hidup yang happy, dan hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sekarang kepada kami, layakkan kami semuanya, jangan ada seorang pun dari antara kami yang tidak layak karena terikat oleh dosa, tapi sucikan kami dan layakkan kami semuanya, tua dan muda, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kembali kita boleh berjumpa. Selamat petang. Saudara, kita akan masuk pada subtema yang ketiga. Ya, saudara, dari 10 tekad rohani, saudara, kita masuk pada subtema yang ketiga. Mulai malam hari ini, hidup sorgawi sudah harus mewarnai kita di dunia kini. Jadi kalau hidup sorga, tidak pakai sorga, itu besok. Kalau kita mati, tetap di dalam kepercayaan, tetap dalam kesetiaan, tetap dalam kekudusan Tuhan, tetap dalam kebenaran firman, kita mati masuk sorga. Tidak ada kata sorgawi, sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah masuk pada tempat tujuan kita, jadi sorga. Amin. Nah sekarang kalau soal-soal sorga di dunia sekarang, sebelah sininya sorga, belum menyeberang ke sebelah sana sorga. Di sebelah sini sorga, kita masih menggunakan Jadi sorgawi, sifat dari sorga. Kita belum masuk beneran ke sorga, tetapi kita boleh mengicipi beberapa bagian, beberapa khasiat, beberapa fitur ilahi, fitur sorgawi itu ada di sini sekarang. Ya, makanya saya tulis pada subtema yang ketiga ini, hidup sorgawi sekarang di sini. Sudah harus mewarnai hidup di dunia kini, saat ini. Sebelum kita meninggal, ya saudara, itu sebab saya akan dengan tema ini masuk tekad keempat menuju ke tekad kelima. Jadi ada Tussenspel. Kalau lagu itu ada Tussenspel, ada bridgingnya antara syair, lirik syair pertama masuk ke chorus pada chornya. Nah itu ada bridgingnya. Ya, ada interlude-nya. Nah, disinilah kita ada pada interlude-nya. Sebelum kita masuk di sorga, maka kita masih harus ada di sorgawinya. Ya, para kekasih, jelas yang di bahasa Indonesianya demikian. Nah, para kekasih, kenapa saya menuliskan sebagai bridging, sebagai Tussenspelnya, hidup sorgawi sudah harus mewarnai hidup di dunia kini. Ya saudara, jadi jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa tentang sorga. Bahkan sifatnya sorga kayak apa kita nggak tahu. Bagaimana kita harus berlaku besok di dalam sorga, kita juga nggak tahu. Ya, kan repot. Saudara mau pergi ke satu negara yang ketat, yang nilainya tinggi sekali di dunia ini, saudara nggak bisa pakai cara Indonesia. Ya, kita tiba-tiba saja kita terbang terus mendarat di sana. Mungkin kita begitu mendarat di airport kita sudah ditangkap di sana. Kita sudah masuk di dalam pemeriksaan. Bisa-bisa kita ditahan, bisa-bisa besok pagi kita deportasi dengan pesawat pertama meninggalkan negeri tersebut. Pendek kata harus secepatnya kita dikeluarkan dari negeri itu. Ya, saudara, itu kejadian saya sekian puluh tahun yang lalu. Ketika saya diundang, saudara, ke daerah Sabah, Sarawak, di daerah Sarawak, Malaysia, di Kalimantan Utara. Saudara, nah maksudnya seorang dokter gigi dan
misionaris Amerika yang ada di Malaysia, yang ada di Sarawak, itu mengundang saya, ya, untuk saya berkhotbah di beberapa gereja. Saudara, apa yang terjadi setelah saya berangkat dari Singapura, naik pesawat dan turun di Sarawak, ya, di kota Kinabalu, saudara, di kota Kuching, maka begitu saya turun, begitu saya ditangkap, ya tidak diborgol sih, tapi saya ditangkap, 2 pengawal di kiri kanan saya, dan kemudian dengan mobil golf saya dibawa ke kantor imigrasi. Saya tanya, kenapa? Saya warga negara Indonesia. Indonesia dan Sarawak, Malaysia adalah bersahabat. Kenapa saya ditangkap? Karena di paspor Anda ada tulisan pastor. Anda adalah pendeta. Pendeta tidak boleh masuk ke Sarawak. Saudara, saya tidak tahu ada peraturan imigrasi demikian. Yang mengundang saya pun tidak tahu, saudara. Mungkin itu mereka bikin-bikin saja. Ya tidak apa-apa, saya kemudian dimasukkan dalam sel tahanan satu malam, saudara. Menjelang tengah malam, dokter gigi dari Sultan Sarawak itulah yang membebaskan saya. Dia telepon kepada Sultan Sarawak dan dia mengatakan, tamu saya kenapa dimasukkan dalam tahanan imigrasi? Saya tidak terima, gitu. Oh, bagaimana saya tidak dapat laporan, kata Sultan Sarawak. Dan segera dia telepon kepada kantor imigrasi dan mengatakan bahwa saya harus dikeluarkan, paspor ini harus dikeluarkan. Karena ini adalah tamu daripada dokter gigi saya. Saudara, coba. Kalau saya tidak tahu peraturan di sana. Bahkan yang mengundang saya pun tidak tahu. Mungkin dibikin-bikin itu peraturan. Ya, saya yakin mereka akan kena sanksi, petugas-petugasnya itu. Nah, saudara, di sini saya memberitahu, untuk masuk ke satu negeri, kita harus mengerti apa maksud, tujuan kita, dan juga apa kebiasaan di negeri tersebut, saudara. Nah, saya lanjutkan cerita saya. Saudara, ketika penjemput saya datang ke penjara, saudara, untuk mengambil saya dari penjara imigrasi, saya katakan, sudah tanggung. Saya mau di sini sampai pagi. Kamu jemput saya jam 5 atau jam 6. Saya sedang menginjili beberapa petugas sipir penjara. Jadi tolong saya jangan dihentikan. Saya masih harus bercerita kepada mereka tentang juru selamat, tentang Yesus Kristus. Ya, mereka tahu memang saya adalah seorang hamba Tuhan dan mereka pulang lagi. Besok jam 5 mereka jemput saya. Saudara, mereka jemput saya langsung ke restoran yang buka 24 jam dan kita makan di sana. Saya tidak mau memotong penginjilan saya dari tengah malam itu berhenti di situ. Saya belum selesai dengan kisah tentang juru selamat. Ada 2 orang sipir dan terakhir, sejam terakhir menyusul temannya. Saudara, mereka tidak menolak sama sekali. Mereka sangat antusias mendengarkan tentang Yesus, tentang juru selamat. Karena saya melihat bahwa 1 jam saya mengabarkan Injil pada mereka. Dan ketika saya digeledah, saya bilang, Alkitab jangan diambil. Anda boleh ambil seluruh isi koper saya, termasuk uang di dompet saya, silakan ambil, tidak apa-apa. Tapi Alkitab saya harus kembali pada saya. Saudara, dan saya dengan mereka begitu tegas kepada saya mulai mendekati mereka dengan mempertanyakan, apakah kalian pernah mendengar tentang Yesus Kristus? Ya, pernah. Ya. Wah, puji Tuhan, saya bilang. Lalu kalian, menurut pendapat kalian, kami orang Kristen percaya dia sebagai juru selamat, kalian percaya enggak? Ya, itu terserah pada orang Kristen, jawab mereka. Baik, kalau begitu, bolehkah saya menjelaskan kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Ya, sekarang sudah terbuka jalannya. Ya, saudara, memang untuk memulai menginjil itu ada strateginya. Ya, saudara, yaitu pertanyaan. Pertanyaan ini yang harus mereka jawab. Dan puji Tuhan mereka menjawab kenal tentang Yesus. Artinya tahu nama itu ada. Ya. Dan demikianlah saya mengabarkan Injil kira-kira sejam.
Baru kemudian yang mengundang saya, 2 orang datang mau menjemput saya. Saya bilang, saya bicara bisik-bisik, tanggung. Kalian datang tanggung. Sudah, sampai pagi aja. Saya mau menyelesaikan misi saya mengabarkan Injil. Ya, saudara, dan puji Tuhan, semoga saya keluar dari tahanan imigrasi. Saudara, 2 orang sipir ini dari penjara yang sangat antusias dan 1 temannya yang baru datang. Mereka boleh mengambil keputusan untuk mencari Kristus, mencari Yesus di dalam hidup mereka. Saya yakin Tuhan akan memberikan kesempatan pada mereka, ya saudara. Dan ketika saya keluar, semua barang-barang saya dikembalikan komplit, tidak ada yang hilang, termasuk Alkitab saya, ya saudara. Dan mereka ganti jaga itu mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 ya, jam 3 kira-kira. Dan ganti orang baru, dan saya, rupanya dia tidak mau bicara dengan saya dipersilahkan untuk naik ke dipan kayu. Wah, di sana saya disambut oleh makhluk-makhluk duniawi yang luar biasa ganasnya. Ya, yang kita di Jawa mengenalnya dengan nama TINGGI. Apa? Tinggi. Tinggi itu bahasa Jawanya apa? Ya sudah. Ya. Tinggi dhuwur. Nah, tinggi itu yang binatang kecil-kecil itu di antara sela-sela kayu dipan saya. Ya, saudara. Saya disuruh tidur di sana. Begitu saya melihat, wah, ini adalah jenis yang besar yang seumur hidup belum pernah saya temui. Ya, saudara. Tinggi yang besar itu, saudara. Saya memutuskan saya tidak mau di atas dipan itu. Saya bersandar di tembok saja. Sampai penjemput saya jam 5 pagi datang. Saudara, itu pengalaman saya. 1 kali saya masuk dalam penjara tidak penuh semalam. Ya saudara, Rasul Paulus mengalami 3 kali di penjara. Dan 3 kali sebelum masuk sel tahanan, dia 3 kali disiksa. Saudara bisa bayangkan. Rasul yang besar loh ini. Saudara. Dan dari jemaatnya itu tidak ada yang mencoba untuk mendatangi, memberi makanan dan lain sebagainya. Rasul Paulus menuliskan, dan tidak ada dari seorang pun di antara kalian memperhatikan aku di dalam penjara. Ketika aku di penjara. Saudara bisa bayangkan. Gelonya kayak apa? Remuk hatinya. Dia punya jemaat yang ribuan jumlahnya. Gak seorang pun berani datang untuk menengok dia atau mengirim makanan buat dia. Saudara, ketika saya di dalam penjara imigrasi, ya, saya bisa tahu betapa sakit hatinya Rasul Paulus, betapa kecewanya dia. Dia telah mengorbankan semuanya ketika dia dimasukkan dalam penjara, dan tidak ada dari jemaatnya yang mau menengok, mau berani menengok. Tidak ada yang berani. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kalau saudara bebas, saudara masih ada kesempatan, please kabarkan Injil. Jangan diam. Tidak cukup kita hanya ketemu dengan orang, say hello, say hi, bla 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 bla, tanpa menanyakan apakah mereka kenal Yesus apa tidak. Ya saudara, kalau saudara melakukan demikian, saya yakin itu tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah di dalam sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, itu sebab para kekasih saya perlu menceritakan sedikit tentang hal ini supaya kita mempunyai greget, semangat untuk menengok orang anjang sana, meyakinkan orang bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Ya, saudara, seorang pendeta, gembala sidang saudara, itu tugasnya beda. Tugasnya dia menyampaikan firman, mengabarkan Injil dari mimbar, menyiapkan makanan rohani buat saudara. Maka saudara yang tidak berkhotbah, saudara yang harus pergi keluar, harus mencari jiwa. Ya saudara, kalau beban mencari jiwa dibebankan pada pendeta, maka pendeta ini nggak ada waktu untuk memeriksa firman, untuk belajar firman. Tidak ada waktu untuk saat teduh pribadi. Tidak ada waktu untuk dia berdoa. Karena dia harus cari jiwa. Saudara, dari mana waktunya? Keliling. Cari orang untuk datang pada hari Minggu dalam kebaktian. Itu kan kurang idealis. Itu sebab idealnya adalah
domba-domba Tuhan, warga jemaatlah yang pergi mencari jiwa. Dimulai semua dengan satu pertanyaan. Apakah Anda pernah mendengar tentang Yesus? Pertanyaan yang simple, yang memancing jawaban. Dan dari jawaban itulah kita akan masuk pada satu kesempatan memberitahu mereka tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya, saya berharap semua saudara yang kekasih dari gereja manapun kita, ayo mulai besok kerja anjang sana, cari jiwa, meyakinkan orang bahwa dalam hidup mereka membutuhkan Sang Juru Selamat. Dan mereka tidak bisa hidup tanpa Juru Selamat. Ya, yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Para kekasih, saya akan masuk bersama dengan saudara dalam subtema yang ketiga, hidup sorgawi. Sudah harus mewarnai hidup di dunia kini. Ya, mari kita akan melihat bersama. Inilah tekad nomor 4. Anda akan mengalahkan mereka. Ya, saudara, ini tekad nomor 4. Mari kita akan melihat tekad nomor 5. Anda punya hidup kekal, punya sorga. Nah, antara nomor 4, tekad nomor 4 ke tekad nomor 5, inilah yang saya namakan sebagai interlude. Ya, tussenspel dalam bahasa Belanda. Permainan antara atau bridging, jembatan. Nah, yang kita bahas dalam subtema yang ketiga adalah bridgingnya, jembatannya. Kita masih ada di sini, di dunia fana, penuh dengan dosa, kenajisan, keduniawian, pekerjaan setan, pekerjaan orang jahat, ikatan dosa, tipu daya muslihat iblis untuk menjebak kita orang. Ini kita di sini. Tetapi kita selama di sini, belum ke sana, kita sudah harus memiliki hidup sorgawi. Ya, saya katakan contoh saya sampai masuk dalam sel detention, penangkapan sementara, karena saya adalah seorang pendeta, bahwa Sarawak tidak bisa menerima pendeta. Ya saudara, itu saya masuk dalam penjara mereka. Karena saya juga tidak tahu, orang yang mengundang saya juga tidak tahu. Kemungkinan itu dibikin-bikin saja. Ya, nah, para kekasih, kalau saya dan saudara tidak mengerti tentang hidup kekal besok di sorga, maka kita hidup di sini akan hidup duniawi, dalam pengaruh neraka, dalam pengaruh iblis, dalam ikatan dosa, di dalam pengaruh dan kemabukan duniawi. Itu sebab kita harus punya hidup kekal. Makanya subtema kita yang ketiga adalah hidup sorgawi. Katakan, saya harus hidup sorgawi. Sementara saya masih tinggal di dunia. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, mari kita akan baca bersama. Ya, 1, 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saudara, coba lihat. Luar biasa ayat ini kan? Jadi ini ayat yang hebat sekali, menjadi salah satu sentrum daripada perjanjian baru. Yohanes 3 ayat 16. Saudara yang kekasih, jadi siapa yang bisa masuk hidup kekal? Yaitu setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itulah Putra Allah yang tunggal, yang diberikan kepada manusia, supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi ini adalah ayat yang penting untuk kita masuk pada tekad nomor 5. Anda punya hidup kekal. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Haleluya. Saudara, sebuah video ini, ya, ini adalah video perkiraan tentang perjalanan orang yang meninggal. Meninggal di dalam Kristus atau meninggal di luar Kristus. Ya, coba mari kita akan melihatnya sebentar.
Tolong aku. Ini orang yang meninggal. Lihat. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Orang yang Alkitab percaya dengan jelas menggambarkan diterima apa oleh yang Bapak terjadi Abraham. setelah kematian dan dua kemungkinan tujuan kekal yang dihadapi setiap orang. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setelah kematian, jiwa roh mereka diangkat ke surga karena dosa-dosa mereka diampuni dengan menerima Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 16, 18, dan 36. Bagi orang percaya, kematian adalah jauh dari tubuh dan diam bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 8 dan Filipi 1 ayat 23. Jiwa roh seseorang dipisahkan dari tubuh pada saat kematian dan segera pergi ke hadirat Tuhan. Sementara tubuh fisik tetap berada di kuburan dalam keadaan tidur. Pada 1 Korintus 15 ayat 50 hingga 54 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 17 berbicara tentang saat ketika jiwa-jiwa orang percaya akan dipersatukan kembali dengan tubuh kemuliaan mereka. Ini terjadi pada pengangkatan gereja sesaat sebelum kedatangan kedua Kristus ke dunia, ketika orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, yaitu semua orang yang mati dalam iman. Pada kebangkitan orang percaya ini, tubuh fisik dibangkitkan, dimuliakan, dan kemudian dipersatukan kembali dengan jiwa roh yang sudah ada di surga. Tubuh, jiwa, roh yang dipersatukan dan dimuliakan ini akan menjadi milik orang-orang percaya untuk selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 hingga 22. Bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kematian berarti hukuman kekal bagi jiwa roh mereka di neraka. Namun, pada saat kematian, nasib mereka serupa dengan orang-orang percaya, di mana mereka segera pergi ke tempat penampungan sementara untuk menunggu kebangkitan tubuh yang layak untuk selamanya di neraka. Dalam Lukas 16 ayat 22 hingga 23 menggambarkan seorang kaya yang disiksa segera setelah kematian. Pada Wahyu 20 ayat 11 hingga 15 menggambarkan semua orang mati yang tidak percaya dibangkitkan, diadili pada penghakiman tahta putih besar, dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Orang-orang yang tidak percaya kemudian tidak segera dikirim ke neraka atau lautan api setelah kematian, melainkan berada di alam penghakiman dan penghukuman sementara. Karena itu, setelah kematian, seseorang tinggal di surga atau neraka sementara. Setelah alam sementara ini, pada kebangkitan terakhir, barulah mereka akan dipindahkan ke lokasi yang menjadi takdir abadi mereka. Orang-orang percaya pada akhirnya akan diberikan pintu masuk ke langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Sedangkan nasib akhir orang-orang yang tidak percaya adalah lautan api. Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Tujuan akhir manusia sepenuhnya didasarkan pada apakah ia termasuk yang beriman kepada Yesus Kristus atau tidak. Mereka yang untuknya Kristus mati akan menghabiskan kekekalan bersamanya. Matius 25 ayat 46 dan Yohanes 3 ayat 36. Jika Anda belum menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus, jangan menunda lagi. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Saudara-saudara, apa yang baru kita saksikan selama 4,5 menit tadi
itu adalah perjalanan orang yang meninggal. Yang sudah pasti menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka langsung masuk pada sorga. Tetapi tadi memang sudah dijelaskan, sorga yang sekarang adalah sementara. Nanti akan dihancurkan oleh Tuhan, bumi dan langit, sorga dan dunia dihancurkan, dan dibangun sorga yang baru yang bernama Yerusalem baru. Ya, lalu kita akan masuk bersama dengan Kristus di sana. Neraka juga akan dibaharui lebih kejam, lebih terkutuk dan terlaknat oleh Allah. Neraka yang akan datang itu neraka yang dahsyat. Bisa 1.000.000 kali lebih mengerikan dari neraka yang sekarang. Itu sebab saudara, kenapa kita perlu mengabarkan Injil? Kenapa kita perlu mengajak orang datang ke gereja? Saudara, mungkin saudara merasa malu, sungkan, takut, khawatir, nanti saudara dicap apa. Tetapi saudara bisa menyelamatkan orang, itu saudara menerima mahkota kehidupan. Ya, itu sebab penting sekali bridging antara tekad keempat, kamu bisa mengalahkan semuanya, dan tekad yang kelima, kamu memiliki hidup kekal. Ya, itulah sebabnya saya ingin supaya kita semua menyadari betapa pentingnya ya saudara bridging ini, interlude antara tekad 4 dengan tekad 5. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, saya tulis antara tekad 4 dan 5, ya, haruslah ada realita mengagumkan. Katakan, harus ada realita mengagumkan. Ya, jadi saudara dan saya kita harus memiliki satu realita yang mengagumkan. Semasa kita masih hidup, saudara kita harus total dalam hidup ini. Dalam 2 minggu terakhir, saya menegaskan betapa pentingnya. Karena hidup kita nggak ketahuan sampai kapan. Kita mati sampai kapan kita nggak ada yang tahu. Itu sebab kenapa kita tidak meraih perjanjian Tuhan secepatnya dan lebih cepat. Sehingga kita bisa menikmati perjanjian Allah mumpung kita masih punya kesempatan. Pendek atau tanggung atau panjang hidup ini. Tapi semuanya ini kita ada kesempatan untuk menikmati mujizat. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya saudara, itu sebab saya ingin masuk bersama dengan saudara di sini. Ya saudara, anak Tuhan harus berprestasi sehingga menjadi saksi Tuhan. Daniel 12 ayat 3 dan 4, barang siapa menyadarkan orang-orang pada jalan kebenaran, maka dia seperti matahari di firmament. Firmament itu adalah horizon. Matahari kemuliaan Allah. Dia mengalami terang yang penuh. Terang yang sempurna. Saudara, ini merupakan kata kiasan terang yang sempurna. Kalau saudara berdiri di kota Pontianak jam 12 tengah hari, maka saudara tidak ada bayangan. Secara fisik, bayangan itu ada di bawah telapak kaki saudara. Di bawah sol sepatu saudara. Pada jam 12 tengah hari. Saudara. Kenapa? Karena matahari persis. Dia tidak miring. Kalau dia condong, maka bayangan itu akan ada di samping saudara. Atau di belakang saudara. Atau di depan saudara. Saudara, ya. Tetapi dia persis di atas kita. Sehingga secara fisika, kita menginjak bayang-bayang kita sendiri. Nah, inilah yang dituliskan dalam Daniel 12 ayat 3. Siapakah orang yang bisa menaklukkan keadaan negatif di dalam hidupnya? Dia adalah orang yang tegak lurus dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. He or she is just living uprighteously. Lurus, uprighteously. And righteousness, God, will make him or her to overcome. Untuk mengalahkan his or her shadow.
Tidak ada bayang lagi. Tapi kalau kita tidak tegak lurus dengan matahari kebenaran Tuhan, kita menghasilkan bayangan. Itulah yang disebutkan dalam kitab Mazmur, bayang-bayang maut. Gimana kita membuang bayang-bayang maut? Kita harus upright. Kita harus tegak lurus dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebab kalau kita ingin hidup yang senang, hidup yang happy, hidup yang selalu dicukupin oleh Tuhan, maka kita nggak ada cara yang kedua. Cara yang pertama dan satu-satunya, hidup lurus, benar, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang mau dan merindukan, beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Haleluya. Ya, itu sebab Daniel 12 ayat 3 dan ayat 4, dari zaman perjanjian lama, Roh Allah sudah menyuruh Daniel untuk menuliskan kebenaran ini. Siapapun yang hidup benar di hadapanku, dia akan mulia, dia akan bersinar bagaikan matahari pada tengah hari. Ya, Tuhan memberkati kita. Saudara, pada Mazmur pasal yang ke-91 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, saudara. Baik, lebih dulu salah seorang saudara tolong membacakan dalam Daniel 12 ayat 3 dan 4. Yo. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Murtri. Saudara yang kekasih, apa yang kita baca di sini dalam ayat yang ketiga, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Terus di sini ada perjanjian yang istimewa. Perjanjian apakah dia? Perjanjian bagi orang-orang yang mengabarkan Injil, yang bisa meyakinkan orang supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, inilah yang menjadi bridging kita, interlude kita untuk masuk pada sorga yang beneran, yang nggak pakai akhiran wi. Sekarang ini kita pakai akhiran wi, sorgawi. Ya, tetapi besok kita akan masuk sorga. Ya, saudara. Itu sebab kalau kita berdoa, seringkali narasinya salah. Ya, kita berdoa Tuhan Bapa yang ada di dalam sorgawi. Ya, saudara, sorgawi itu dunia. Bapa yang di sorga, nggak usah pakai wi. Ya, karena dia memang sudah ada di sorga. Amin. Ya, jadi kita seringkali itu antara sorga, sorgawi, rohani, dunia, duniawi. Nah, itu kita harus membedakan. Ya. Nah, para kekasih, kita sudah lihat Daniel 12. Sekarang seorang saudara tolong membacakan Mazmur 91 ayat 4 sampai 7. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang sebelah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Terima kasih Ibu Priyo. Para kekasih, di sini kita membaca dengan jelas, ya. Judul dari pasal 91 adalah dalam lindungan Allah. Saya yakin kita semua masih ada di seberang sini sorga. Kita harus selalu ada di dalam lindungan Allah. Sehingga kita tidak usah khawatir tentang apa? Tentang kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1.000 orang rebah di sisimu, engkau enggak usah takut. 10.000 di sebelah kananmu, engkau enggak usah takut. Karena tidak ada yang bisa menimpa engkau. Ya. Jadi di sini para kekasih kita membaca dengan jelas, perjanjian Tuhan untuk siapa? Untuk mereka yang sudah ngantri di sebelah sini. Dari sorga. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen masih berkeliaran, masih piknik, masih turisme, masih wisata di daerah-daerah gelap penuh dengan dosa di seluruh dunia. Tapi kita yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kita itu sudah ngantri di sini, gitu ceritanya. Karena kita akan menyeberang ke sana. Banyak orang Kristen menjadi duniawi. Ya, saudara. Kenapa? Karena mereka masih ingin mengicipi dosa. Akhirnya mereka terlambat untuk mendekat pada sebelah sininya sorga. Kenapa? Karena mereka sudah berada pada lika-liku jalan-jalan tikus, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang remang-remang, untuk mereka melakukan dosa dan mengicipi dosa. Mereka doanya, kalau saya meninggal Tuhan, saya mau masuk sorga. Gak digubris sama Tuhan, diabaikan sama Tuhan. Seringkali kita punya doa diabaikan sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan selalu mendengar doa, salah. Belum tentu. Kenapa? Semua tergantung sama kita orang. Karena kitanya tidak bisa menyiapkan diri. Orang-orang sudah pada ngantri mengharapkan sorga terbuka buat dia. Kita masih berkeliaran gak keruan. Saudara, gimana? Kalau kita ada dalam status yang sedemikian itu gimana? Coba. Kita ketinggalan pesawat saja. Karena kita di airport berjalan, kita mau explore seluruh airport yang besar dan megah. Ya, umpamanya airport di salah satu tempat di luar negeri. Ya, umpamanya di Emirat Arab, di Dubai. Saudara, wah itu hebat sekali. Kemudian airport misalnya di Paris, ya, wah itu hebat sekali. Nah saudara, kita sampai lupa pengumuman bahwa flight menuju ke Indonesia, ke Jakarta, sudah boarding. Wah, kita masih jalan-jalan, ngicipin es krim, masih makan pizza, ya. Kita masih nonton film di layar lebar di airport tersebut. Saudara, kita masih senang-senang, kita masih bermabukan dengan minum wine dan whisky. Coba saudara bisa bayangkan, sehingga kita tidak mendengar pengumuman tersebut. Akhirnya kita ketinggalan. Kalau sudah di gerbang, kita marah-marah pada petugas. Kenapa saya tidak bisa tahu? Saudara, kalau saudara marah sama orang luar negeri, hati-hati loh. Ya, saudara. Kalau marah sama bangsa kita sendiri, no problem. Marah sama orang luar negeri, kita bisa repot. Ya, saudara. Itu sebab kita harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Selalu waspada ini. Ya, telinga ini harus waspada. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan. Orang lain sudah pada ngantri. Tua, muda, laki, perempuan. Kita harus sadar. Kita ada pada bridging. Kita ada pada interlude. Kita ada pada Tusen spell. Sebelum kita masuk pada sorga yang sungguhan. Para kekasih, ini adalah satu peringatan buat kita semua. Supaya kita ini pada hari-hari akhir. Kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya saudara, sehingga kita dilepaskan dari semua malapetaka, anak panah berapi, penyakit sampar, penyakit menular di siang hari, penyakit menular di malam hari. Ya, 1.000 orang rebah di kirimu, 10.000 orang rebah di kananmu, tidak akan menimpa kepadamu. Ya, itu luar biasa kan? Nah, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Ya, silahkan dijawab. Pertanyaan saya ini silahkan dijawab. Dan nanti siapa MK yang bisa menjawab dengan komplit, maka semua dapat hadiah. Ya, hadiahnya tergantung
boleh milih ya, dari sepeda motor sampai kepada gelas, ya boleh milih kalau ada yang dipilih ya. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya yang tadi saya dari awal ya, coba perhatikan. Apa maksudnya? Saya tadi mengatakan antara tekad nomor 4 dan tekad nomor 5 harus ada bridging. Harus ada adaptasi interlude-nya. Tolong dijelaskan kepada saya mengapa harus itu. Silakan. Rembukan nggak apa-apa. Udah? Sudah disimpulkan? Ya. Salah satu mewakili. Silahkan. Mana? Tolong angkat tangan. Mudah sekali kok. Ayo. Nggak ada ruginya loh saudara. Kalau salah sekalipun nggak ada denda. Cuma nggak dapat hadiah gitu aja. Ya, ayo. Speak up. Ya, mari silakan. Ya, silakan MK Syazari. Ya, antara tekad 4 dan 5 itu merupakan bridging karena tekad 4 itu kan Anda akan kalahkan mereka, itu kan berarti kan duniawi ya. Nah, terus kalau tekad yang kelima itu Anda punya hidup yang kekal itu kan untuk hidup di surga nanti, gitu. Jadi itu mungkin. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Nah, tekad 4 ke 5 itu harus ada adaptasi, interlude, ya, tusen spell istilahnya, untuk kita bisa masuk sana. Itu perlu. Supaya apa? Supaya kita sekarang ini sudah mulai familiar dengan tata cara besok di sana apa. Begitu ya. Maksudnya begitu ya. Betul tadi jawabnya? Ya. Ya, jadi itu nilainya 75. Ya. Betul. Tapi masih kurang seperempat. Nah, jadi dapat hadiah juga nanti. Nah, jadi saudara, ini penting. Kenapa saya tanyakan? Karena ini penting. Supaya apa? Supaya kita itu sudah siap-siap sekarang. Wah, ini paling cuma keinginan pendeta saya supaya saya setia, supaya saya tidak kesana kemari, tidak duniawi. Bukan kepentingan pendeta atau gereja, kepentingan Anda sendiri. Ya, saudara, supaya ketika kita mau meninggal, kita sudah ada pembukaan sorga. Ya, banyak orang mau meninggal, sorga masih tertutup. Sampai dia teriak-teriak, tolong bukai sorga. Aku sudah melihat neraka terbuka. Api yang begitu bergejolak, aku sudah lihat. Tolong buka sorga. Sorga tetap tertutup. Nah, kalau tidak ada Bible study ini, orang menggampangkan ketika mau mati. Aku pasti masuk sorga. Saudara, pendeta juga menggampangkan. Pasti yang sudah meninggal masuk sorga deh. Ya, oh kayak orang, ayo sini, naik bis ini, Wonogiri, Solo. Pasti sampai di Solo. Pasti masuk sampai di Wonogiri. Ya kalau cuma begitu saja, itu di dunia. Sorga enggak, lebih cermat lagi. Itu sebab para kekasih, perhatikan ya. Kenapa gembala-gembala Anda itu selalu mendorong Anda untuk setia ke gereja, bukan untuk mereka, itu kepentingan mereka. Bukan kepentingan saya sebagai seorang gembala. Tetapi kepentingan Anda ketika Anda mau meninggal. Ya, jelas ya. Makanya saya pertanyakan ini. Oke, MK Syada Jogja akan dapat hadiah. Ya, puji Tuhan. Nah, saya akan lanjut lagi di sini. Sebutkan 2 ayat tadi pada slide. Ya, 2 ayat. Yang menyatakan pertama,
Bahwa orang benar seperti cakrawala yang bersinar-sinar penuh kemuliaan. Itu yang pertama. Dan siapa yang membawa orang pada jalan benar, mereka akan seperti cakrawala yang menyala. Itu ayatnya di mana? Terus yang kedua, apa yang tidak usah kita takuti? Tentang penyakit sampar, tentang 1.000 orang jatuh di kiri, 10.000 di sebelah kanan, tentang penyakit yang menjalar di siang hari, penyakit yang menjalar di malam hari, dan anak panah serangan iblis. Nah, itu ada di mana? Jadi 2 jawaban. Jawaban pertama, ya, dan jawaban kedua. Ayo. Terdapat di Daniel 12 ayat 3. Dan Ya. yang Mazmur yang kedua, Mazmur 91 ayat 4 sampai 7. Ya, Terima kasih. puji Tuhan ya. Tuhan berkati ya. Nanti MK Hebron akan mendapat hadiah ya. Tuhan berkati. Semua beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Para kekasih, saya akan kembali di sini ya. Ini ayatnya ya. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan 7. Saudara, di sebelah sini sorga pun sudah harus berkemenangan. Jangan tunda. Ya, itu sebab tadi saya sudah katakan, banyak orang ketika mau meninggal, mereka hanya kejang, mereka berteriak-teriak walaupun tidak keluar suara ya. Kalau sudah koma itu sudah tidak bisa keluar suara kan. Tetapi jiwanya itu meronta, tidak karu-karuan. Ya saudara, lihat. Karena mereka selama hidup di dunia, mereka mempraktekkan kekalahan terhadap dosa. Jadi mereka tidak bisa menjaga diri dalam kekudusan Allah. Merekalah yang dikalahkan oleh dosa. Sehingga mati mengerikan buat mereka. Tapi seorang yang menang terhadap dosa, dia ada di sebelah sini sorga, dan dia sudah menunjukkan kepada Tuhan yang ada di sorga, Tuhan, hamba bisa hidup menang. Hamba mempunyai karakteristik sebagai penduduk sorga. Hamba mempunyai integritas sebagai penduduk sorga. Engkau membuktikan hidup hamba sehari-hari. Wah, orang ini hebat. Begitu dia mati, begitu dia masuk sorga. Saudara, itu sebab peranan dari para gembala, para pengkhotbah itu penting sekali. Untuk meluruskan jalan orang-orang yang salah dan bengkak-bengkok untuk berjalan yang lurus. Karena sebentar bila mereka meninggal, mereka masuk sorga, si pengkhotbah, si gembala dapat pujian di sorga. Tetapi kalau si pengkhotbah, si gembala tidak menekankan mengenai soal keselamatan, saudara, maka orang ini masuk neraka. Maka si gembala, si pengkhotbah bertanggung jawab. Tuhan berkata, kenapa pada hari ini kamu berkhotbah? Kamu tidak meluruskan jalan domba-dombamu yang bengkak-bengkok. Kamu malah cerita yang tidak karu-karuan. Kenapa kamu tidak? Kamu harus bertanggung jawab. Wah, saya nggak sanggup. Saya. Mendengar itu nggak sanggup saya. Saya langsung pingsan gitu aja. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kalau saudara itu digembalakan, maulah, taatlah, ketimbang kau masuk neraka. Gitu aja gampangnya. Jadi kalau kau kepingin masuk ke sorga, maka kau harus memiliki jalan mengangkat salib dan mengikut Yesus setiap hari. Ya. Maka engkau akan selamat. Mudah, nggak sukar. Ya, mudah sekali. Udah gitu Mazmur 91 ayat 4-7, Anda yang ada pada jalan yang benar, Anda dihidupi dan diproteksi dengan firewall. Ya, saya tulis ini. Firewall. Ya, tembok sekeliling anak-anak Tuhan. Firewall. Ya, saudara. Nah, itu sebab para kekasih, kiranya saudara bersyukur. Kalau saudara mendapat firman yang keras, itu harus bersyukur. Jangan ngamuk, jangan marah, jangan nesu. Ya, tetapi bersyukur karena saudara diberi peringatan. Ada anak-anak Tuhan dan gereja yang pendetanya nggak berani memberi peringatan.
Sebab kalau pendetanya memberi peringatan, nanti tidak bisa dapat berkat. Makanya terus firmannya yang enteng-enteng, ya, yang gampang-gampang, begitu. Itu nggak laku di sorga. Para kekasih, itu sebab saya ingin semua saudara hargai gembala saudara. Karena dialah yang menuntun saudara pada jalan kebenaran. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, inilah tekad nomor 5. Anda punya hidup kekal. Katakan, saya punya hidup kekal. Saya mempunyai tekad untuk meraihnya. Karena Tuhan telah menyiapkan buat saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, ini tekad yang betul sekali, yang hebat sekali. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 3:16 ya, saudara. Para kekasih, punya hidup kekal berarti kita hidup berkelimpahan di dunia. Di sebelah sini sorga. Di sebelah sini sorga Tuhan akan menjamin kita. Apa sebab? Karena kita antri. Kita ada pada zona untuk berangkat. Kita tidak ketinggalan karena kita masih mengeksplor itu airport. Tapi kita sudah ada pada boarding lounge, di mana kita harus masuk ruangan ini, lounge ini untuk boarding masuk pesawat. Kita safe, kita kebawa, kita keangkut ke sana. Nah, ini betapa pentingnya hal ini, saudara. Sehingga dengan demikian, kita memiliki dalam hidup kita, saudara, di seberang sini, di sebelah sini sorga, kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ketika kita dalam keadaan down, kita lemah, kita kalah dalam bersaing, saudara, kita difitnah, kita dicaci maki, kita dihancurin nama baik kita. Dia yang mengangkat kita. Dia yang mengangkat kita. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara jauh dari Tuhan, udah jauh dari sorga, jauh dari Tuhan, kita harus menghadapi dogfight, perang anjing, berkelainya anjing, head to head, dengan pekerjaan iblis. Nggak lama deh, beberapa detik kita yang kalah. Itu sebab kalau kita mempunyai selengkap senjata Allah, katakan selengkap senjata Allah, yaitu firman dan Roh Kudus, saya pasti kuat. Menjelang kematian saya berjaya bersama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Ya, saudara, puji Tuhan ya. Itu sebab punyailah hidup yang kekal dengan ciri yang khas, pemeliharaan yang berkelimpahan dari Tuhan. Ya, saudara, saya akan tutup dengan sebuah peristiwa ketika bangsa Israel marah kepada Musa dan kepada Harun, dua pemimpin mereka, karena mereka sudah lama tidak makan daging. Sudah lama tidak makan daging. Mereka saben pagi makan roti yang bernama mana. Nah, kata mana itu adalah iki opo. Ya, dalam bahasa Jawa itu adalah iki opo. Ya, ini apa? Nah, itu dalam bahasa mereka mana? Apa ini? Gitu. Ya, dan mereka, Musa berkata, itu adalah roti dari sorga, rasanya manis. Ya, seperti biji ketumbar kecil-kecil, warnanya putih, tapi manis. Kamu boleh godok, kamu bisa membuatnya bubur, kamu bisa makan begitu saja. Itu masakan dari sorga. Wah, mereka senang sekali. Dari senang lama-lama bosan. Nah, terus mereka minta apa? Mereka minta daging. Wah, nggak tanggung-tanggung ya. Mestinya mereka minta lebih dulu apalah ya, roti sus dulu atau gimana. Tapi tiba-tiba aja daging. Nah, lalu Musa berteriak kepada Tuhan. Ini bilangan pasal yang ke-11 ayat 23. Dan Tuhan menjawab, Musa, kenapa kamu berteriak-teriak begitu?
Kenapa kamu terus mengeluh kepadaku? Tuhan, kalau engkau tidak memberi daging, kami berdua akan dirajam batu sampai mati. Saudara, coba lihat. Manusia itu, kalau dipelihara sama Tuhan, ngelunjak. Tahu ngelunjak? Ngelunjak itu semacam burung gitu. Oh, apa ya? Ngelunjak. Burung. Oh, itu perenjak ya? Enggak, bukan. Ya. Nah, ngelunjak itu artinya ingin yang lebih lagi. Ya, para kekasih, saya beritahu, kalau saudara dipelihara Tuhan, harus lebih rendah hati. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Orang kalau dimanja sama Tuhan, besar kepala, nggak baik. Orang kalau dimanja sama Tuhan, harus semakin merunduk kepada Tuhan. Harus semakin melayani dengan tulus. Engkau tidak rugi. Saya tidak rugi kalau saya makin merendah kepada Dia. Jangan sebaliknya. Banyak orang Kristen mayoritas karena Tuhan itu memberi, selalu memberi. Maka mereka punya pikiran, wah aku dimanja. Ya, aku anak kekasih, aku anak emas. Kalau dia anak tembaga. Nah, saudara, tidak boleh. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kalau kita diistimewakan, dimanjakan oleh Tuhan, justru kita harus lebih mencintai dan melayani Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Dia. Beberapa anak-anak Tuhan yang saya layani, ketika Tuhan sudah memberikan sepeda motor, bukan cuma satu, menjadi dua, menjadi tiga, sesuai dengan isi rumahnya. Orang dewasa yang pakai motor karena masing-masing punya keperluan. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang macam-macam. Saudara. Nah, Tuhan sudah hampir memberi mobil. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan seluruh sepeda motornya harus lepas dari mereka. Karena mereka belum dikasih mobil pun, mereka sudah tidak setia berbakti kepada Tuhan. Gimana Tuhan mau kasih mobil? Kasih mobil mereka akan serempak menjauh dari Tuhan. Hari Minggu, naar boven. Naik ke atas, kata orang Belanda. Ya, ke atas kemana? Ke kawah Merapi. Nah, jadi di sini kita melihat banyak orang kalau dimanja oleh Tuhan, Tuhan masih mau kasih lebih tinggi lagi. Stop. Kembali, titik nol lagi. Reset lagi, nol lagi. Ini saya dan Ibu Gembala banyak melihat di dalam jemaat kami. Dan juga orang-orang luar. Mereka yang minta konsultasi. Sayang kan? Sayang. Sekian tahun, sekian belas tahun setia. Sampai Tuhan jatuh hati mau kasih rumah, mau kasih mobil. Kasih toko, kasih perusahaan. Tuhan sangat mau memberi. Cuma malaikat tuh bisik gini sama Tuhan. Tuhan, ini orang yang engkau anak emaskan, kok gede ndase ya Tuhan? Tuh lihat, omongannya malaikat tuh. Gede ndase, besar kepala nih. Ya, aku rencana batalin dia. Ya, saudara, kan rugi. Sekian tahun, sekian belas tahun loh setianya. Ketika Tuhan mempermuliakan dia, belum sampai Tuhan sudah tarik dari dia. Maka itu para kekasih, saya perlu menjelaskan. Jadi anak Tuhan semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan, semakin dipercayai, semakin dimanja oleh Tuhan, harus semakin rendah hati. Ojo gede ndase. Ya, harus rendah hati. Kalau rendah hati bisa ditambahi lagi sama Tuhan. Begitu saya tinggi hati, begitu saudara keras kepala, cut sama Tuhan. Cut malaikat, cut. Nah itu podo kate itu. Jadi saudara harus tahu bagaimana prinsip Tuhan memberkati saya dan memberkati saudara. Buang rasa kebanggaan kita, rasa over pride kita, kelewatan sombong, kelewatan bangga. Itu dosa. Satu, dosa. Dua,
pembatalan oleh Allah. Saya nggak kepingin jemaat yang saya layani, yang gembala saudara layani, tidak mendapat atau batal. Tidak kepingin. Semua hamba Tuhan ingin jemaatnya maju, jemaatnya diberkati, berkelimpahan, dan semua semakin merunduk rendah hati. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Maka Tuhan pasti membayar. Memberikan apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Satu hal saya mau tambahkan sebelum saya tutup. Berkorbanlah. Gereja saudara membutuhkan keuangan. Bukan cuma tenaga. Ya, saudara boleh saja saudara mengorbankan tenaga dan waktu saudara. Itu juga berharga. Tetapi jangan tinggalkan uang. Saudara juga perlu berkorban uang. Saya kasih tahu. Supaya engkau tidak tekor. Supaya engkau tidak defisit. Supaya engkau selalu makin bertambah diberkati oleh Tuhan. Korbanlah uang untuk gereja saudara. Itu penting sekali. Saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan mencintai saudara itu sangat freely, sangat bebas, sangat royal. Dari 100 orang jemaat barangkali atau dari 30 orang jemaat barangkali, saudara memberikan contoh. Karena saudara ingin diberkati lebih banyak, saudara nomor 1 berkorban. Enggak usah mikir rugi. Memangnya engkau punya? Kalau saudara mikir, saya mikir, aku enggak punya apa-apa. Enggak ada rugi dong. Mana ruginya, wong aku enggak punya apa-apa. Anda merasa enggak punya apa-apa? Anda berkorban rugi. Dari mana kau bilang rugi? Kau memang ngimpi. Engkau nggak punya apa-apa. Kok engkau bilang rugi itu dari mana? Coba. Jadi saudara harus punya pikiran. Kalau aku berkorban, itu menunjukkan bahwa aku mencintai pekerjaan Tuhan. Aku mencintai Bapakku yang di sorga. Aku akan memberi yang terbaik buat dia. Dan dia pasti memberkati aku luar biasa. Saudara, ini penting sekali. Saya punya kesaksian dari sejak Ibu Gembala masih ada. Ya, saudara, 3 tahun, 7 bulan, 3 tahun, 8 bulan, 3 tahun, 7 bulan, 30 hari. Dari sejak itu, beliau masih ada. Kami selalu tidak pernah merasa rugi kalau mempersembahkan. Bahkan dalam jumlah yang besar sekalipun. Karena kami berdua merasa kami tidak punya apa-apa. Semua kami terima dari Tuhan kok. Dari mana aku bilang rugi? Wah, mabok ini orang. Ini orang mabok ini. Saya seringkali mencela diri saya sendiri loh saudara. Timothy, kamu orang mabok. Timothy, kamu orang tidak bertobat ini. Timothy, kamu tidak sadar ini. Saya selalu mencela diri saya sendiri. Supaya apa? Supaya saya itu terkejut. Supaya saya itu kaget. Kalau saya dan saudara suka mencela diri sendiri, Tuhan tidak perlu memberi orang lain untuk mencela kita. Amin. Tetapi kalau kita tidak suka mencela diri kita sendiri, Tuhan akan kasih orang untuk mencela kita. Demi apa? Demi menyelamatkan kita. Kalau kita nggak dicela, kita nggak bisa selamat. Kita nggak ngerti. Kita kebutaan. Mata kita buta, sepertinya semua itu hebat. Diri kita itu luar biasa. Makanya saya, apalagi tidak ada Ibu Gembala ini, saya saben hari mencela diri saya sendiri. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Supaya jangan ada orang mengoreksi saya. Kalau saya mengoreksi diri saya sendiri, sangat tulus, sangat jujur, sangat objektif, tidak subjektif. Ya saudara, itu sebab penting sekali. Ya, satu hal saya sedang bicara soal berkorban. Saya mau cerita sama saudara. Kenapa Tuhan sangat baik hati sama saya. Suka memberi mobil kepada saya. Itu ada hikayatnya. Itu ada rentetan ceritanya. Saudara.
Kalau di satu pekerjaan Tuhan, korban kurang untuk kontrak rumah Tuhan, untuk membayar ini itu segala macam, dan jemaat Tuhan sudah mentok, sudah nggak ada lagi yang korban, maka saya akan jual satu mobil saya. Sekian ratus juta. Kami akan jual satu mobil kami. Tanpa rasa sayang, tanpa rasa rugi. Dari mana saya boleh merasa rugi itu dari mana? Ya, udah miring kali saya. Saya nggak dapat, saya tidak punya apa-apa kok. Semua dari Tuhan tempo hari. Jadi kalau saya jual untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada rugi. Justru Tuhan punya pikiran baru untuk memberkati saya mobil yang lebih bagus. Nggak mungkin yang lebih jelek. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi orang nggak bisa ngiri sama saya. Karena saya melakukan. Lakukan dong seperti saya. Maka Tuhan akan lakukan pada Anda. Sama dia lakukan pada saya. Saya nggak ada rasa rugi untuk melepas sesuatu. Karena memang saya tidak punya apa-apa. Semua saya terima dari Bapa saya yang di sorga. Kalau saudara punya pikiran demikian, if you have such kind of thinking, an uprighteousness thinking and mind in you, that everything that you have at once, at any time, if God asks you to sell it, to give as an offering for some kind of the work of God, or the purpose and the need of Christ's work in this world, for example in your church and anyway, or other church, just do it. If God say, sell one of your car, just do it. Kalau saya melakukan, nggak lama Tuhan kasih kembali sama saya mobil yang lebih bagus. Nggak usah heran dong. Orang yang heran itulah yang justru yang harus bertobat. Ya saudara. Kenapa? Karena saya merasa nggak punya apa-apa. Jadi apanya yang rugi dari saya? Oh, itu bukan punya saya. Oke. Jadi dengan ilustrasi ini, kalau saudara berkorban, saudara jangan pikir aku rugi. Engkau itu miskin. Engkau itu nggak punya apa-apa. Jadi kalau engkau punya pikiran aku nanti rugi, kalau aku melepas hartaku ini atau uangku ini untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, engkau kurang waras. Karena engkau nggak punya apa-apa mestinya. Ya. Jadi kalau saudara punya pikiran yang rohani dan alkitabiah, untuk saudara berkorban nggak berat. Ya. Ada seorang ibu di antara kita sekarang di Zoom meeting. Satu kali beliau datang ke pastori, didampingi oleh Ibu Ika dan Ibu Cindy mungkin ya, dan beliau memberikan 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Itu duit loh. Bukan duit-duitan. Itu duit. Hasil penjualan rumah warisannya di Jakarta. Aduh. Saya tuh rasanya nggak tega mau terima. Ibu yang sederhana ini, beliau telah berjanji kepada Tuhan, kalau rumah warisan itu bisa laku terjual, akan memberi 100 juta kepada saya. Kepada saya, gembalanya. Dan hari itu beliau datang, diantar oleh staf saya, ketemu saya. Memberikan bungkusan 100 juta. Dan Roh Kudus bicara sama saya. Apa yang kau bikin dengan uang ini? Masih ada, ibu itu masih ada. Tamu saya masih ada di situ, 2 orang. Lalu saya mengambil keputusan tegas. Uang 100 juta ini akan saya masukkan pada kas gereja. Saudara, dan ibu ini akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Cara Tuhan memberkati ibu ini, kita tidak tahu. Itu urusan Tuhan dengan beliau.
Tetapi apa tindakan beliau ini? Bagi seorang yang pas-pasan hidupnya, maaf ya ibu, bagi seorang ibu yang pas-pasan hidup sendirian di satu rumah di Magelang ini. Uang 100 juta itu nggak kecil, saudara. Orang kaya pun belum tentu mau kasih 100 juta loh buat gereja. Tetapi beliau memberi dan mengatakan, ini bukan uang saya. Ini uang dari Tuhan. Coba. Bisakah Anda semua punya pikiran? Bisakah Anda semua punya paradigma yang sama dengan ibu ini? Yang sama dengan saya? Kalau bisa, engkau akan diberkati luar biasa. Kalau tidak bisa, engkau harus berubah. Supaya berkat Tuhan pada hari-hari akhir hidupmu itu luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kadang-kadang orang memberikan korban datang kepada saya atau tiba-tiba masuk di dalam akun saya di bank dan seseorang memberikan notasi, saya memberikan korban buat pastor. Orang yang tidak saya kenal dalam jumlah yang tidak sedikit. Saya cuma bisa mengalirkan air mata. Tapi Tuhan tahu memang akun saya di bank sedang berkurang merosot. Karena selalu saben hari saya kirim. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan kalau engkau tidak kasih, sampai saya tidak bisa mengirim, sampai bank akan tegur saya. Karena jumlah minimal sudah ada di bawah jumlah minimal. Saya terserah kepada Tuhan. Pokoknya saya terus harus kirim. Saya bilang. Asal saya ke bank, saya akan mencetak 5 atau 6 buku. Ya, karena pergerakan uang saya setiap hari sangat banyak. Dan saya berkata kepada Tuhan, hamba tidak punya apa-apa. Cuma karena engkau percayai, dan hamba mau pakai untuk mission, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hambamu. Kalau sampai berkurang, Tuhan please tambah. Karena hamba memang nggak punya sumbernya. Sumber hamba cuma engkau. Belajar hidup dengan iman. Tetapi kalau cuma di mulut, percuma. Iman tanpa perbuatan adalah MATI. Apa saudara? Mati. Jadi kalau mau iman saudara hidup, lakukan. You have to exercise such kind of difficult thing. How to give, how to offer for the works of God or for any other spiritual and Christian works over there, out over there. If we still keep for ourselves, then God will not add any more in our account. But at the same time, if we go out and we send out to be blessing for others, then God will recharge us with the new one, with the fresh money. Itu sebab penting sekali orang belajar dengan iman. Kalau iman cuma diomong, iman cuma dikhotbahkan, nol. Terbukti dengan hidup kita. Saya nggak suka. Saya kalau iya, kalau enggak. Dari muda saya kayak begitu. Orangnya tegas sekali. Dan itu menyelamatkan saya. Menyelamatkan saya. Sekarang saya sudah mengajar saudara bagaimana orang berkorban itu diberkati dengan luar biasa. Ini loh, masih hidup. Nggak tahu sampai kapan. Tapi ini orangnya masih hidup. Beri korban buat rumah Tuhan. Di mana saudara berbakti. Supaya apa? Supaya engkau diperkaya. Makanya saya bilang, ya saudara, hidup di sebelah sini sorga ditandai dengan kelimpahan. Yang mau melakukan, beri tepuk tangan buat Tuhan. So with this testimony and witness that I just told you, please do yourself your best for the work of God and for others. You will never and ever be poor, miskin, be lesser, lebih berkurang. No. At the time
your limitation to become poor, God will give you more and over and over. Itu sebab marilah kita datang kepada Tuhan, semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi bagian berkat kami yang luar biasa. Semua ibu dan bapak yang hidup sendiri maupun yang masih komplit suami dan istri, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Dan ibu yang hamba ceritakan tadi, Engkau akan memberkati beliau dengan luar biasa. Mujizat terjadi pada semua keadaannya, pada sakitnya Engkau sembuhkan, dan pada segala sesuatu yang dia hadapi, Engkau dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Pastor Handi, saya minta izin untuk langsung pengurapan ya. Ya. Saudara, kita akan menyiapkan minyak urapan kita. Saudara, betapa hebat kuasa pengurapan ini. Angkat tangan saudara dengan minyak, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, hamba bersyukur. Pintu berkat bakal Kau buka. Sekarang urapilah hamba. Dalam nama Yesus. Semua katakan dalam nama Yesus. Silakan ditumpangkan tangan pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Aku diurapi. Dalam nama Yesus. Aku disucikan. Dalam nama Yesus. Aku disembuhkan. Dalam nama Yesus. Aku dipakai oleh Tuhan. Dan perjanjian yang aku terima malam hari ini menjadi kenyataan dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.